Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Bunga Fatia, NIM 119230058. Di sini saya bakal mereview terkait webinar Building Information Modeling atau BIM and Geometric Survey for Heritage Conservation. Nah, untuk yang pertama saya bakal jelasin penjelasan dari Bapak Ketut Tommy Suhari terkait apa sih BIM itu atau pengertian dari BIM. BIM atau Building Information Modeling adalah sebuah representasi digital dari karakter fisik dan fungsional sebuah fasilitas. BIM adalah sumber daya atau pengetahuan informasi yang dilakukan secara bersama tentang sebuah fasilitas yang membentuk dasar yang dapat diandalkan untuk mengambil suatu keputusan selama siklus hidupnya. Definisi ini sebagai yang ada sejak awal konsepsi hingga pembongkaran. Jadi penggunaannya itu dilakukan bersama untuk melakukan representasi digital dari aset yang dibangun untuk memfasilitasi proses desain, konstruksi, dan operasi untuk membentuk dasar yang handal untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, next, apa itu BIM? Nah, BIM itu bukan hanya sekedar suatu format file atau aplikasi perangkat lunak atau sebuah teknologi informasi, tapi BIM itu adalah sebuah model bisnis. Nah, dijelaskan juga model bisnis yang dimaksud di sini adalah digunakan oleh berbagai informasi di berbagai bidang. Jadi bisa digunakan sebagai model bisnis di semua kalangan. Kemudian ditentukan berdasarkan alur kerjanya. Kegiatan alur kerja berarti kegiatan yang dilakukan itu berbeda-beda tergantung kebutuhan atau kegunaan yang dilakukan. Yang terakhir adalah diaktifkan oleh teknologi informasi. Jadi BIM itu bukan sebuah informasi teknologi, tapi BIM itu diaktifkan oleh teknologi informasi. Nah, jika kita lihat BIM itu bukan hanya cuman cat 3D atau Revit, lebih dari itu bisa disebut BIM. Dan BIM ini bukan teknologi yang baru, tapi BIM itu sudah ada lama. Nanti bakal dijelasin terkait kapan sih BIM itu muncul. Jika kita lihat dari slide tersebut, nah itu ada waktu dari 1970 sampai sekarang. Nah, konsep BIM ini diciptakan pada awal 1970 oleh Charles Eastman. Beliau mengusulkan Building Description System atau dulu itu disebut BDS, yang merupakan cikal bakal BIM modern yang seperti saat ini kita kenal. Nah, dalam sistem BDS, sistem melakukan beberapa fungsi yang mirip kemampuan BIM. Yang pertama, antar muka pengguna grafis untuk menyimpan dan menampilkan bentuk elemen kompleks. Yang kedua, bahasa grafis interaktif untuk mengatur elemen yang berbeda di suatu ruang desain. Yang ketiga, dapat menghasilkan gambar perspektif atau ortografis. Dan yang terakhir, database dapat diurutkan berdasarkan atribut seperti jenis material. Sejak saat itu, BDS telah berkembang melalui beberapa tahapan hingga menjadi seperti BIM. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu level of detail atau LOD. Itu sangat penting dalam pendirian BIM. Nah, kalau di sini ada LODF atau level of model definition, itu sama dengan LOD level of detail ditambah LOI level of information. Nah, di mana LOD itu rentangnya dari LOD 0 sampai LOD 4, sedangkan kalau LODI itu dia dari 100 sampai 500. Nah, mungkin kalau untuk LOD itu apa? Dapat terlihat dari gambar ya. Kalau LOD 0 itu dia tuh 2D atau merepresentasikan topografi. Terus kalau yang LOD 1 itu mempresentasikan kotak saja, kotak. Nah, kalau D2 itu dia sudah memperhatikan atap, bentuk atapnya. Yang tiga tuh
LOD3 itu memperhatikan pintu, jendela, dia udah lumayan spesifik. Dan yang terakhir LOD4 memperhatikan udah kedalamannya, udah dalamnya tuh udah dirancang gitu di bagian indoor. Nah, kemudian kalau berbeda dari LODI atau LOD information, kalau LOD 100 itu dia tuh yang pertama itu model dan posisi koordinat, X, Y, Z koordinat. Kemudian kalau LOD 200 yaitu dia udah memperhatikan model, posisi ditambah dengan ukuran. Terus kalau LOD 300 itu ditambah tipe dari kegunaan itu dapat dilihat. Kemudian kalau LOI 400 itu dia model, posisi, ukuran, tipe, observasi visual. Kalau LOD 500 dia tuh udah memperhatikan pemanfaatan data. Nah, kalau untuk cadastre atau yang menggunakan value atau nilai itu banyak di LOD 500. Nah, mungkin itu review singkat saya terkait materi yang udah dijelaskan pada series webinar kedua ini. Mungkin akan bermanfaat, dan kalau untuk lebih lanjutnya dapat dilihat di channel YouTube Teknik Biomatika ITERA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.